Awalnya saya ragu untuk menyampaikan satu keynote speaker dari wanita Syarikat Islam Kota Bogor karena materinya begitu berat, yaitu bagaimana mendidik anak, peran orang tua dan juga guru di era yang hari ini kita semua memahami dan melaluinya. Tapi juga mungkin ini dari kacamata saya sebagai seorang bapak dan sekaligus seorang pembuat kebijakan, karena kebijakan itu sangat besar pengaruhnya bagi keberlangsungan masa depan kita semua. Dan inilah yang perlu kita sampaikan hari ini. Mereka mulai kehilangan identitas dan krisis identitas. Kalau zaman dulu kita masih kecil, orang tua sudah mengatakan contohlah teladanilah bagi Muslim Rasulullah Muhammad SAW. Gimana mereka tahu sosoknya kalau kemudian nama jalannya enggak kenal. Kemudian berikutnya lagi adalah karena bahan budaya hari ini yang mudah, mereka bisa punya dapat banyak hal dengan mudah, maka mereka juga tidak terbiasa untuk melakukan usaha-usaha yang keras. Nah, dua hal yang perlu kita bangun yaitu adalah bagaimana membangun kepribadian, yang kedua adalah membangun keterampilan. Bagi seorang bapak, bagi seorang ibu, sama seperti halnya Allah menyampaikan dalam surat Luqman. Luqman ini bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran dan diabadikan dalam surat Al-Quran. Betapa hebat ini, itu ada tiga basis: basis akidah, basis akhlak, dan basis ibadah. Nah, saya meminjam tadi istilahnya Pak Korobin tadi, doa, dialog, display. Yang paling penting buat orang tua adalah bagaimana dia menjadi display bagi anak-anaknya. Dan bersama adalah bagaimana kita punya keinginan, punya harapan agar kita anak kita menjadi baik, maka syaratnya adalah kita juga bisa menjadi orang yang baik. Jadi yang penting juga hari ini adalah kita kalau bisa tahu anak kita itu gaulnya sama siapa, temenannya sama siapa. Jadi kita juga bisa tahu bagaimana anak kita ini dalam pergaulannya. Dan bahkan kalau perlu kita juga tahu orang tua dari teman anak kita ini. Saat ini kita di Kota Bogor sudah ada perda tentang kepemudaan, ada perda tentang keolahragaan. Harapannya adalah anak-anak muda bisa kegiatan positif lebih banyak. Tahun depan kita akan membangun atau menyusun perda tentang perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah. Tua harus bisa memonitor dan mengontrol apa yang anak-anak boleh akses dan apa yang tidak boleh. Siswa perlu memiliki kemampuan berpikir untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Juga pendidikan harus memfasilitasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir ini. Yang pertama, bahwa ketika bicara tentang syariat Islam tentunya tidak akan terlepas dari sejarah panjang Republik ini. Yang baru-baru ini terjadi di Kota Bogor kita sedih sekali ya, tingkat SD bahkan ada homoseksualitas dan seterusnya, maka kemandirian seksual harus diajarkan. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu, apakah bullying ini bisa dihilangkan, dilepas dari sekolah-sekolah yang ada di sekolah itu? Karena kebanyakan saya melihat sekarang ini viral banget ya Bu ya, Bapak ya? Tidak semua guru hanya mengajar, menyampaikan materi. Saya yakin banyak guru mengajar dari hati ke hati,